Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, ya abati, bima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'. Wahai ayahku, kenapa kau menyembah beribadah kepada patung yang mana patung ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu? Apa kata ayahnya? Araghibun anta an alihati? Ibrahim, apa kamu benci terhadap Tuhan sembahan saya? Lain lam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, la arjumannaka, akan saya bunuh kamu. Diusir, keluar kamu dari rumah. Jangan sampai kamu bernaung di tempat ini. Nabi Ibrahim diperlakukan oleh orang tuanya sendiri. Tapi karena sudah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Nabi Ibrahim, telinga Nabi Ibrahim, pikiran Nabi Ibrahim, dan hati nuraninya betul-betul berada dalam jalur hidayah, maka semuanya tidak ngefek kepada Nabi Ibrahim. Inilah yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita terhadap orang yang berjuang mati karena membela agama Allah, kadang-kadang kita sini cara pandangnya, kesian dia harus mati muda, padahal dia berjuang di jalan Allah. Kalau tidak ada pejuang, tidak ada orang yang berani mati syahid untuk membela agama Allah, Islam tidak akan sampai kepada kita. Kalau tidak ada orang yang berani berkorban, kalau otaknya seperti kita hanya cari korban, kalau cara pandangnya seperti kita hanya cari enak, maka kita tidak akan pernah mendengarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kenapa umat Islam sekarang ini tidak hebat, padahal kita ini sebenarnya harus hebat? Ya karena kita terpecah-pecah seperti itu. Islam hanya dijadikan adat untuk memuaskan keinginan nafsu kita. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al dhahab wal fidda wal khayl musawwam wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ujian pokok ada 3 simpul yang paling berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang segar dan indah ini, alangkah indahnya kalau kita memulainya dengan syukur, dengan memuji dan memuja Allah. Karena inti dari syukur itu adanya sikap dan rasa yang keluar dari hati nurani kita, bahwasanya yang pantas untuk dipuja dan dipuji adalah Allah. Dan kita saat ini belajar untuk pandai-pandai memuji Allah. Dan jangan sampai kita memiliki sikap dan hati nurani yang ingin dipuji, karena sikap terpuji adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala kita dipuji orang karena orang menganggap kita baik, maka segeralah katakan alhamdulillah dengan sebuah kesadaran segala puji bagi Allah, bukan bagi diri saya. Inilah mungkin merupakan salah satu pemicu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam arahan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi kalau kita pandai memuji Allah, pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat dan rahmatnya yang dianugerahkan kepada kita.
Alhamdulillah, di pagi hari ini kita memulainya kehidupan ini dengan bersyukur, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita untuk setiap ibadah mahdhah, terutama salat 5 waktu, selalu diawali dengan takbir Allahu Akbar. Sebuah sikap dari setiap muslim dan mukmin untuk selalu mengagungkan Allah. Ini sikap yang harus paten ada pada diri setiap mukmin dan muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kuat, hebat untuk derajat manusia karena beliau berhasil mengagungkan Allah. Karena beliau berhasil menghempaskan kebesaran-kebesaran yang muncul pada dirinya. Ya, besar karena keturunan dia hempaskan. Besar karena kekayaan beliau tekan. Besar karena ilmunya beliau tekan. Sehingga muncullah manusia istimewa, manusia pilihan seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah SWT menjadikan beliau itu sebagai contoh dan tauladan bagi kita semuanya. Iya. Kalau Nabi Muhammad SAW hanya menjadi contoh dan tauladan bagi umat Islam, kepemimpinan beliau itu hanya diterima oleh umat Islam, tapi oleh umat Nasrani, Yahudi dan umat-umat di luar muslimin tidak diterima kepemimpinan Rasulullah SAW. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam diterima. Bahkan rebutan. Orang Yahudi merasa Nabi saya adalah Nabi Ibrahim, pemimpin saya adalah Ibrahim. Begitu pula Nasrani dan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita untuk menguak. Kenapa Nabi Ibrahim begitu istimewa? Kenapa beliau sangat istimewa? Baik di hadapan Allah, di sisi Allah, dan juga kepada kita umat Islam dan seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Allah SWT mengungkap bagaimana proses Nabi Ibrahim besar, bagaimana Nabi Ibrahim itu berkembang. Nabi Ibrahim itu bukan dari keluarga yang baik-baik saja, tidak. Keluarga beliau adalah keluarga yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya seorang kafir, penyembah berhala, bahkan dia adalah pemahat berhala, termasuk penyokong kuat terhadap yaitu kokohnya penyembahan terhadap berhala. Bahkan beliau termasuk orang dekat daripada Raja Namrud laknatullah alaih di masanya. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan dari keluarga baik-baik, ya, tidak. Tapi kenapa beliau itu menjadi hebat dan istimewa? Marilah kita kuat bagaimana Allah SWT memberikan semacam jejak-jejak kepada kita agar kita bisa yaitu mengikuti dan menapatilas terhadap perjalanan pribadi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Ayat ini memberikan semacam jejak sejarah kepada kita yang mungkin kita bisa nampak tilas mengikuti sunnah ini. Jadi tatkala itu Allah SWT mengungkap bagaimana ketegaran Ibrahim di tengah keluarganya yang kufur, bagaimana kekokohan Nabi Ibrahim di tengah masyarakatnya yang kufur,
di tengah penguasa yang kufur, yang zalim, yang kejam, beliau tidak pernah putus harapan dan tidak pernah hilang keberanian, sehingga diabadikan oleh Allah. Dan tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, hanya itu Azar namanya, "Kenapa engkau wahai ayahku telah menjadikan patung-patung yang notabene adalah batu, yang notabene adalah bebatuan, telah kau jadikan Tuhan?" "Saya berpikir, saya melihat engkau dan kaummu wahai ayahku berada dalam kesesatan yang nyata." Ini sebuah statement yang sangat menentukan betapa Ibrahim muncul berbeda dari keluarganya, berbeda dari lingkungannya, berbeda dari penguasanya yang saat itu sedang berkuasa, yaitu Namrud. Ibrahim berani, Ibrahim kuat, Ibrahim istimewa, sehingga bisa keluar dari suasana dan situasi yang dominan dalam lingkungannya. Kenapa demikian? Allah SWT kemudian menjelaskan kenapa Ibrahim kuat. Karena Allah SWT telah mempertontonkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesarannya. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati liyakuna minal muqinin. Ini yang perlu kita timbang. Nabi Ibrahim itu diberikan oleh Allah SWT cara pandang yang benar, fikiran yang benar, hati yang benar. Ini yang menjadi keluh kesahnya Nabi Ibrahim. Minta kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kami, ya Allah, ke jalan-Mu yang benar. Ya Allah, bimbinglah mata kami. Ya Allah, bimbinglah pendengaran kami. Ya Allah, bimbinglah fikiran kami. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah hati nurani kami. Jangan sampai mata kami memandang dengan pandangan kosong, tanpa ibrah, tanpa pelajaran, dan tanpa kita mengambil yaitu pembelajaran-pembelajaran darimu. Jangan sampai kau tinggalkan telinga kami senang dengan kemaksiatan, tapi jadikanlah pendengaran kami pendengaran yang penuh dengan perhatian, pendengaran yang penuh dengan pemikiran, pendengaran yang penuh dengan hidayah petunjuk-Mu ya Allah." Jadikanlah hati kami demikian. Demikianlah Nabi Ibrahim dibina oleh Allah SWT, sehingga beliau melihat alam raya ini bukan hanya sekedar indah sekali, tidak, tapi apa yang terjadi di balik keindahan tersebut. Disinilah Nabi Ibrahim dibesarkan oleh Allah, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu untuk menimba masalah ini. Maka dari itulah, kalau kita umat Muhammad dengan kitab Al-Quran, maka yang pertama harus menjadi fokus kita, menjadi doa kita, menjadi cita-cita kita, menjadi keinginan kita yang terbesar, bukan keinginan-keinginan yang bersifat nafsu. Tetapi satu, ada doa wajib yang wajib kita berdoa dengannya, ihdinas siratal mustaqim. Lebih tegas lagi. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu hanya seorang diri, tapi kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogyanya dia harus lebih dari apa yang telah diberikan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Jadi umat Muhammad itu betul-betul ditekankan oleh Allah, wajib kamu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu yang lurus ya Allah. Jangan sampai kami pangling, jangan sampai kami tertipu. Banyak jalan-jalan yang ditawarkan oleh fikiran, banyak jalan-jalan yang ditawarkan oleh logika, yang mana kadang-kadang kita terperangkap rasanya seperti jalan Allah, tapi ternyata setelah kita ikut itu adalah jalan syaitan. Ini yang penting kita harus sadar saat ini. Banyak mungkin kita merasa beragama, kita berketaatan, tapi ternyata setelah kita rasakan, setelah kita berfikir tafakur, ternyata kita hanya berbakti kepada hawa nafsu.
bukan berbakti kepada Allah. Kita mungkin melazimkan yaitu solat lail. Kenapa Anda solat lail? Karena saya punya cita-cita apa? Cita-cita agar toko saya laris. Wah, apa cita-cita Anda? Cita-cita agar anak saya lulus kedokteran. Ya Allah, hanya sampai di situ. Bukan keyakinan yang minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan hati kami, tunjukkan pikiran kami, tunjukkan mata kami, tunjukkan telinga kami ke jalan-Mu yang benar, ya Allah. Jangan sampai meleset, jangan sampai menyimpang dari jalan-Mu, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk masuk dalam ketaatan-Mu. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam ketaatan secara totalitas. Ini sebenarnya yang harus kita usahakan dan kita maksimalkan. Nah, kenapa umat Islam sekarang ini tidak hebat, padahal kita ini sebenarnya harus hebat? Ya karena kita terpecah-pecah seperti itu. Islam hanya dijadikan alat untuk memuaskan keinginan nafsu kita, baik dalam pribadi, anak, keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan Allah SWT pernah berfirman dalam sebuah ayat, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah min al dhahab wal fidda wal khayl musawwam wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Memang hidup ini dijadikan hiasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut hawa nafsu karena ujiannya, ya. Seandainya kita tidak beri nafsu, mungkin kita seperti malaikat. Tapi karena kita diberi nafsu untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ujian pokok ada 3 simpul yang paling berat. Kita akan diuji dengan wanita, ya. Banyak orang yang kelepek-kelepek gara-gara wanita, hidupnya hanya demi wanita. Ada apa enggak? Banyak sekali. Ada orang yang hidupnya demi anak. Awas, anak ini ujian terbesar, ya. Sengko ala kok anghui anak, offset. Tidak. Anak ini adalah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kepada kita dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah, maka harus kita jaga agar dia tetap bertauhid dan kita serahkan kepada Al-Khaliq nanti dengan la ilaha illallah. Sehingga anak kami nanti dipanggil oleh Allah dalam panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu orang tua yang berhasil. Benih orang tua dengan anaknya, dia berbangga-bangga. Anak saya harus jadi ini, menjadi kebanggaan saya. Offset Anda. Anda telah mengabdi kepada anak Anda. Anda telah beribadah kepada anak Anda, walaupun ibadahnya kecil-kecilan. Jangan sampai stop. Anak ini adalah ladang kebaikan untuk kita, bukan ladang untuk yaitu memuaskan hawa nafsu kita, tidak. Harta juga merupakan simpul terberat daripada nafsu. Betapa banyak dari kita agama hanya diajarkan alat untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Engki nama engki. Kita tidak bisa menampik betul ini. Banyak dari kita kadang-kadang rawuh kepada para ulama, ya, karena pengen sukses dunia. Hanya kita diberikan biadah ataupun sebuah amalan, kamu harus baca salawat 3000 kali tiap habis salat agar kamu pecah gampang rezekina. Ya Allah, kok hidup hanya untuk sekedar rezeki? Kok hidup hanya sekedar laris? Kok hidup hanya sekedar menumpuk harta? Inilah harta yang telah menjadikan diri kita tertipu karenanya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Yang penting dari kita adalah bagaimana agar kita hidup dalam hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kekuatan kami, Allah beri petunjuk kami, Allah, agar yakin, hakul yakin terhadap ajaranmu al-Islam. Yakin, hakul yakin terhadap Al-Quran sebagai way of life kami. Ini yang penting. Maka itu ini menjadi doa wajib untuk kita. Kalau kita tidak punya cita-cita seperti ini, apapun potret kita, pasti kita telah menyimpang dari jalan yang benar. Pasti hadirin yang dimuliakan Allah, hanya basa-basi itu, ya kan? Salatnya ya basa-basi. Kenapa? Memuaskan hawa nafsu, hanya pengennya yang 3 hal itu, ya.
anak sukses menurut dirinya ya, istri cantik ya, rumah baik ya, ya termasuk harta ini yaitu kendaraan baik, rumah baik, usaha baik, kan ini kan, ya, minadz dzahab wal fiddah wal khayl musawwam wal an'amul hads, ya, banyak hartanya, banyak emasnya, banyak peraknya ya kan, kendaraannya bagus ya, rumahnya bagus, mendaring, istrinya cantik, hanya sekedar itu yang dia cita-citakan, maka orang itu offset. Jadi Islam itu sebenarnya memberikan suatu ajaran yang lebih mulia. Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga muncullah kekuatan-kekuatan yang super dahsyat dan super hebat. Kita kan kadang-kadang offset, maaf ya, di masjid kadang-kadang akunya muncul, ya kan? Saya harus ditaati, pendapat saya harus, kalau pendapat saya tidak diterima maka saya mundur. Lah, Anda ini menyembah siapa? Menyembah Allah apa menyembah diri Anda? Kok maju mundur karena Anda? Offset Anda. Walaupun Anda prakteknya di masjid, prakteknya menjadi takmir masjid, tapi akunya, egonya Anda telah mengedepan, maka Anda tidak akan pernah menjadi orang hebat dan besar di hadapan Allah SWT. Anda kecil. Ini yang perlu kita tanamkan benar-benar dalam diri kita, termasuk dalam tubuh perjuangan umat Islam saat ini. Ya, dalam perjuangan umat Islam saat ini kita egonya terlalu tinggi dan terlalu besar. Ego kelompoknya, ego organisasinya, ego yang lainnya mengalahkan Allah dan Rasulnya, mengalahkan akhirat al-jannah wa na'imaha. Ini fakta hadirin yang diberikan Allah. Sehingga banyak kelompok ini menghujat ini, ya, masjid ini membangun dengan sebuah karakter yang selalu yaitu berkompetisi dengan masjid yang lain. Oh, kalau masjid kita ini baik sekali, bagus sekali, ya, ini dan itu sebagainya. Loh, kok begitu cara pandangnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita yaitu arahan-arahan, detail arahan-arahannya. Jadi siapa sebenarnya seorang mukmin yang benar? Seorang mukmin yang benar adalah dia yang selalu introspeksi dirinya sendiri. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah mengabadikan tentang karakter seorang mukmin dan muslim. Saya bersumpah, kata Allah SWT, demi hari kiamat, dan saya bersumpah demi jiwa seorang mukmin yang selalu introspeksi dirinya sendiri. Al-lawwama ismu tafdil atau ismu ziyadah min lama yalumu. Al-laim, al-lawwam, kathirul lawm, dia banyak yaitu introspeksi diri, banyak menyalahkan dirinya sendiri. Itulah potret daripada seorang mukmin. Bani jemaraja lagi kan, karena pintar sekali jemaraja akunya ya, tidak ada orang kecuali saya. Karena kaya, wah tidak ada orang kecuali saya. Ya, kalau tidak ada saya tak jaga masjid. Kalau tidak ada saya tidak akan makmur masjid. Ya, Anda offset. Wala tuzakku anfusakum, jangan mensuci banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Huwa a'lamu binat taqwa, Allah yang maha tahu siapa yang benar suci. Hanya perkataan suci-suci, tapi sebenarnya borok dan bobrok hati Anda. Kenapa? Karena Anda membangga-banggakan diri Anda. Tidak Allahu Akbar, Allah yang maha agung, Allah yang membesar. Wa man siwa asghar, selain Allah itu kecil. Bagaimana kita tidak kecil ya? Kita dibikin dari barang yang paling hina, min nutfah mimma imahin ya. Muncul setelah dibikin ganteng oleh Allah, muncul setelah dibikin cerdas oleh Allah, muncul setelah dibikin hebat oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu menentang Allah Subhanahu wa taala. Alam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini harus menjadi yaitu bahan untuk selalu muhasabah tentang ini. Ya, sehingga kita ini akan selalu baik kepada saudara kita, ya. Kalau ada saudara kita di depan kita, maka kita merasa lebih rendah dari dirinya. Itulah karakter kita sebenarnya. Kalau ada orang alim, kita merasa lebih bodoh, walaupun mungkin orang menganggap kita ini alim. Ya, kalau kita umpamanya kaya ya,
banyak harta, menghadapi orang di hadapan kita, kita merasa lebih fakir dari dia. Semangat ini harus dicitrakan menjadi semangat kita. Jangan merasa kita lebih, sehingga hal itu akan menyakitkan langkah-langkah kita kalau kita itu sombong. Ibrahim kuat, Nabi Ibrahim hebat karena itu. Bukan karena apa-apa, keluarganya tidak ada kekuatannya. Keluarganya bukan kekuatan bagi beliau, bahkan merupakan sesuatu yang menghantam dan menghancurkan gerakan beliau. Bahkan ayahnya sampai mengusir beliau. Tatkala Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, ya abati, lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'." Wahai ayahku, kenapa kau menyembah beribadah kepada patung yang mana patung ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bermanfaat apa-apa kepadamu? Apa kata ayahnya? Araghibun anta an alihati? Ibrahim, apa kamu benci terhadap Tuhan sembahan saya? La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, la arjumannaka, akan saya bunuh kamu. Itu. Atau kalau tidak, maka minggat kamu, diusir oleh ratuannya. Jangan sampai kamu diam bersama saya. Diusir, minggat kamu, keluar kamu dari rumah. Jangan sampai kamu bernaung di tempat ini. Sampai seperti itu Nabi Ibrahim diperlakukan oleh orang tuanya sendiri. Tapi karena sudah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Nabi Ibrahim, telinga Nabi Ibrahim, pikiran Nabi Ibrahim, dan hati nuraninya betul-betul berada dalam jalur hidayah, maka semuanya tidak ngefek kepada Nabi Ibrahim. Inilah yang kita butuhkan. Inilah yang kita tangis-tangiskan kepada Allah. Kita menangis, ya Allah, tunjukkanlah ya Allah. Jangan sampai kau berikan kepada kami sifat dan sikap berani menjual agamamu dengan harga dunia ya Allah. Berilah kami cara pandang yang benar ya Allah. Banyak daripada diri kita umat Islam ini yang berani menjual agamamu dengan harga dunia. Hanya karena jabatan dia tidak berani mengatakan yang hak. Hanya karena demi fasilitas dan harta dia tidak berani menyatakan kebenaran. Banyak dari kita yang saat ini terjebak ke dalam hal ini. Maka apa yang akan kita terima kalau kita seperti itu? Ingin menjatuh Nabi Muhammad, wah hayata, mustahil, mustahil kita. Maka itulah hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kami mengajak diri saya, terutama saya pribadi, mudah-mudahan kami ini diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menangkap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, yakinkanlah hati kami, yakinkanlah pikiran kami, yakinkanlah segenap panca indera kami bahwa yang benar adalah jalan-Mu ya Allah. Ini penting dan sangat amat penting. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat Allah? Yaitu para nabi, para rasul, ya, para siddiqin, para salihin, para syuhada. Kadang-kadang kita terhadap orang yang berjuang mati, ya, karena membela agama Allah, kadang-kadang kita sinis. Ya benda, cara pandangnya, kesian dia harus mati muda katanya, padahal dia berjuang di jalan Allah. Kalau tidak ada pejuang, tidak ada orang yang berani mati syahid untuk membela agama Allah, Islam tidak akan sampai kepada kita. Kalau tidak ada orang yang berani berkorban, kalau otaknya seperti kita hanya cari korban, maaf. Kalau cara pandangnya seperti kita hanya ciri enak, maka kita tidak akan pernah mendengarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu pula Indonesia ini, kalau tidak ada syuhada, ya, sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita yang berani korbankan jiwanya, hartanya agar keluar dari kolonialisme, maka kita tidak akan pernah merasakan kemerdekaan. Kita sekarang ini malah tidak mengikuti jejak mereka, benci terhadap orang yang berjuang mati untuk agama Allah,
mati untuk kebenaran. Jangan seperti lilin katanya. Gimana filosofinya lilin? Menerangi sekitarnya tapi membakar dirinya. Itulah sebenarnya seorang muslim seperti lilin. Dia berani hancurkan dirinya, dia korbankan dirinya, dia korbankan hartanya untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Otaknya kebalik-balik masalahnya ya. Jangan seperti lilin katanya. Kenapa? Lilin karena menghancurkan dirinya, membakar dirinya, hanya menerangi yang lain. Enggak apa-apa. Harus seperti itu. Bukan seperti sekarang ini cari korban yang menjadi korban ada generasi berikutnya. Tapi generasi kita sebenarnya harus generasi yang pandai berkorban, pandai berjuang. Akhirnya generasi kita juga akan pandai berjuang, pandai berkorban. Apa yang akan dihasilkan dari masa depan mereka? Kebajikan-kebajikan, bukan nestapa dan air mata seperti yang kita rasakan saat ini. Katanya begini-begini tapi sakulen utang, ya kan? Maaf, tidak politis ini, hanya mencerdaskan dan mencerahkan agar kita pandai-pandai, yaitu memilih sikap. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga Nabi Ibrahim dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar berbicara tentang Nabi Ibrahim ini karena sejarahnya panjang. Cuma saya akan menyelesaikan ayat ini. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dallin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma aflat qala ya qawmi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dalam proses pencarian Tuhan Allah, Nabi Ibrahim itu tatkala sendirian di malam yang gelap gulita di padang pasir, tentunya di Babilonia, beliau itu melihat bintang-bintang yang gemerlap di atas langit. Seraya beliau bergumam, mungkin ini Tuhanku. Tapi tatkala diteliti, dilihat, diamati, ternyata bintang itu terbit dan terbenam. Saya tidak akan bisa bertuhan kepada yang terbenam. Pasti ini ada yang ngatur, pasti ini ada yang menciptakan. Saya tidak akan pernah bertuhan kepada yang sementara. Maka tatkala Nabi Ibrahim itu melihat bulan, maka dia bergumam lagi nuraninya, mungkin ini Tuhanku. Tapi tatkala bulan itu juga terbenam, dia seraya berdoa kepada Allah, Rabbi, 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 ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah, kalau Engkau tidak beri kami hidayah, ya Allah, tidak tunjukkan tanda-tanda keagungan-Mu, ya Allah, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang sesat, ya Allah. Tidak berhenti sampai di situ. Nabi Ibrahim mencari lagi. Maka tatkala melihat matahari terbit di ufuk timur, beliau berkata, ini mungkin Tuhan saya, ini besar sekali, lebih besar dari yang lainnya. Tapi tatkala matahari juga terbenam, terbit dan terbenam, ya Allah, saya akan berlepas diri dari perilaku kaumku, yang mana kaumku telah beribadah kepada makhluk, yang mana kaumku telah mengabdi kepada makhluk, yang mana kaumku telah taat sepenuhnya, memberikan pengabdiannya, memberikan semuanya kepada makhluk. Dia bikin batu menjadi patung, kemudian dia sembah-sembah. Demikian pula matahari, itu adalah makhluk, pasti ada yang menciptakan ini. Sehingga seraya Ibrahim diberikan petunjuk oleh Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Saya akan hadapkan wajah saya hadapkan potensi saya, hidup dan mati saya hanya untuk yang menciptakan langit dan bumi ini. Saya tidak akan pernah mengabdi kepada bagian langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak akan termasuk orang-orang yang musyrik. Itulah sebenarnya potensi terbesar yang ada pada Nabi Ibrahim dan ada pada kita.
Kita kalau berhasil memfokuskan hanya beribadah kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, kita hebat. Kita akan hebat kalau hidup hanya untuk Allah, mati hanya untuk Allah, bukan hidup untuk mengikuti hawa nafsu dan memuaskan hawa nafsu kita. Mungkin demikianlah pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu nafi untuk kita, dan mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang berkah, masjid yang dimana semua takmirnya semua menjadi hamba-hamba Allah, bukan hamba dari hawa nafsunya. Tidak pernah sakit hati karena tidak harus ditaati perintahnya, tapi dia akan sakit hati kalau tidak bisa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan jadi al-munafiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.